undangan yang berbahagia yang telah hadir, kita akan masuk kepada sesi utama yaitu Seminar Tridimensi Bela Negara dan Bedah Buku. Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja kepada sesi seminar dan bedah buku. Untuk tahap pertama, pada sesi pertama kami bacakan terlebih dahulu yang akan menjadi narasumber yang luar biasa, yaitu Profesor Insinyur Zulkarnain Lubis MS PhD. Beliau pada saat ini merupakan salah satu guru besar yang berada di salah satu universitas swasta yang ada di Kota Medan. Dan sebelumnya kita perlu juga memperkenalkan, beliau menempuh pendidikan pada Bogor Agriculture University dari tahun 1980 hingga tahun 1984 dan meraih gelar Bachelor of Statistics. Kemudian selanjutnya beliau melanjutkan pada program Master of Science in Applied Statistics pada perguruan tinggi yang sama, yaitu pada Bogor Agriculture University pada tahun 1986 dan tahun 1989. Selanjutnya beliau melanjutkan pada program PhD pada Agriculture and Natural Resource Economics pada Colorado State University. Dan pendidikan terakhir beliau juga pada University Kebangsaan Malaysia tahun 1999 hingga 2027. Beliau adalah salah satu pemateri kita yang luar biasa sekali. Dengan hormat, Profesor Insinyur Zulkarnain Lubis MS PhD kami undang untuk hadir ke depan. Baik, selamat datang Prof, silahkan. Profesor Zulkarnain Lubis, yang mana nantinya ini juga bisa menjadi sebagai penghantar bagaimana penguatan nilai-nilai bela negara dalam pembentukan karakter humanis. Mari kita fokus, mari kita konsentrasi, dan mari kita ikuti bersama paparan beliau. Saya mulai dari karakter bangsa, bahwa karakter bangsa kita sesungguhnya adalah karakter-karakter yang bagus. Bangsa Indonesia sesungguhnya adalah bangsa yang memberikan karakter-karakter yang terpuji, yang membanggakan kita, bahwa bangsa yang gotong royong, yang bekerja sama, saling menolong, humanis, dan segala macam yang kita ketahui dari berbagai literatur. Begitu juga seperti pernah dikatakan oleh Mokhtar Lubis, bahwa bangsa kita adalah bangsa yang jujur, yang penuh antusias, yang ramah, yang solidaritas tinggi, yang toleran segala macam. Tapi kita tidak tahu kenapa dalam beberapa tahun belakangan ini khususnya bahwa bangsa kita menjadi seolah-olah tidak menggambarkan apa yang sesungguhnya terjadi dalam diri kita. Bahwa kita menjadi orang yang mudah tersinggung, marah, beringas, egois, mau menang sendiri, tega menyakiti orang lain, suka berbohong, suka menipu, jahat, korupsi, tega menyakiti dan segala macamnya. Itu yang terjadi dalam berbagai hal. Di berbagai tempat itu sering kita kejadian. Jadi makin tidak punya malu, makin tidak punya etika, tidak malu berbohong, tidak malu terang-terangan korupsi, dan segala macam perbuatan yang buruk lainnya yang sering kita saksikan sehari-hari. Padahal semestinya kita tidak seperti itu. Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa kita jadi berubah? Kenapa bangsa ini menjadi bangsa yang beringas? Kenapa bangsa ini menjadi bangsa yang kejam? Kenapa bangsa ini mau berbuat bejat? Kenapa bangsa ini terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan? Sesungguhnya ada 3 penyebabnya yang harus kita seimbangkan. Tubuh kita ini kan terdiri dari 3. Naluri terkait dengan badan, nalar terkait dengan isi kepala, dan nurani terkait dengan hati. Jadi naluri, nalar, nurani. Dan ketiga inilah yang mestinya kita seimbangkan. Kalau ketiga ini kita seimbangkan, semuanya akan hilang. Jadi karakter humanis, karakter bangsa yang saya katakan sebetulnya sangat indah dan sangat bagus itu. Jadi apa itu naluri? Naluri adalah sifat bawaan kita semua. Naluri adalah sifat yang ingin selalu hawa nafsu, menyalurkan hawa nafsu. Jadi naluri yang kita miliki sebetulnya sama dengan yang ada pada hewan. Jadi kalau kita hanya memiliki naluri saja, berarti kita sama dengan hewan.
Jadi itulah yang membuat kita menjadi lebih ganas karena kita hanya naluri. Naluri membunuh, naluri makan, naluri seksual, segala macam naluri. Nah itulah yang kita miliki. Jadi kalau kita hanya memiliki naluri, berarti kita hanya ingin melampiaskan nafsu kita saja. Naluri berkuasa, naluri untuk bersenang-senang. Jadi kalau hanya naluri, hewan juga punya naluri. Naluri punya kemewahan dan segala macamnya. Jadi yang membuat kita sama dengan binatang, ya naluri. Jadi kalau kita hanya memiliki naluri saja, berarti kita sama dengan binatang. Makanya kita hanya ingin melampiaskan apa yang ada di hati kita. Saya kepingin makan, saya makan. Saya kepingin minum, saya minum. Saya kepingin berbuat seksual, saya lakukan. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Ada orang mengganggu saya bunuh. Ada orang menghambat saya hajar. Jadi bunuh, hajar, segala macam perbuatan seperti ini adalah yang ada dalam diri kita. Kita punya sifat kebinatangan. Nah, itu saja tidak cukup. Yang kedua kita harus punya nalar. Nalar itulah yang membedakan kita dengan binatang. Yang menjadikan penguasa di bumi ini, yang menjadi penguasa di bumi adalah manusia. Makanya manusia bisa menang sama binatang. Binatang tidak punya nalar, binatang tidak punya akal, manusia punya akal. Dengan manusia punya akal lah dikuasai teknologi, dikuasai ilmu pengetahuan, dikuasai kita bisa menjadi ahli komputer, bisa menjadi ahli pertanian, bisa menjadi ahli hukum, bisa menjadi apa saja, bisa menciptakan teknologi. Hewan tidak bisa menciptakan teknologi. Makanya mereka nggak bisa jadi pemimpin, mereka nggak bisa jadi presiden, mereka nggak bisa jadi kepala daerah, mereka nggak bisa jadi kapolda. Mereka nggak bisa jadi dosen, hanya bisa jadi binatang. Jadi hewan menjalankan nalurinya hanya dengan apa yang ada dia miliki. Tapi manusia menjalankan nalurinya dengan akalnya. Sehingga dia bisa mengalahkan binatang lebih keras, lebih cepat, lebih kuat, lebih kokoh, lebih ganas dengan teknologi yang diciptakannya. Jadi manusia menguasai bumi ini dengan akal. Manusia menjalankan nalurinya dengan akal. Makanya dia bisa menjadi lebih ganas dari harimau, bisa lebih sadis daripada buaya, bisa lebih kejam daripada ular. Dengan teknologi yang dia miliki. Dengan membabat hutan, mudah bagi dia. Dengan mengeruk tambang, mudah bagi dia. Dia tidak peduli semuanya. Dengan akal, dia bisa membangun istana semegah-megahnya. Dia bisa membuat senjata, dia bisa membuat virus, dia bisa berperang. Jadi dengan akal manusia menjadi menguasai bumi ini. Dengan naluri dia punya nafsu, dengan akal dia manusia menguasai bumi ini. Cuman dua ini saja tidak cukup. Kalau hanya menggunakan naluri dan nalar, nggak bisa dibedakan mana manusia baik dan mana manusia tidak baik. Jadi dengan naluri dan nalar orang menjadi berkuasa. Perlu yang ketiga. Yang ketiga itulah dia nurani. Persisnya hati nurani. Hati nurani yang membedakan orang antara yang baik dengan yang buruk. Jadi kalau nalar hanya benar dan salah, nurani membuat kita bisa membedakan yang baik dan buruk. Dengan nurani ini dengan kata lain adalah kolbu, nyawa, spirit, nafas, hati. Nah, itulah membuat kita tidak tega untuk membunuh. Yang membuat kita tidak tega untuk membunuh adalah nurani. Yang membuat kita tidak tega untuk menyakiti hati orang lain adalah nurani. Yang membuat kita tidak tega untuk berkorupsi adalah nurani. Yang membuat kita tidak tega untuk berbohong adalah nurani. Yang membuat kita tidak tega untuk menyakiti orang lain adalah nurani. Jadi nurani inilah yang harus ditumbuh kembangkan dalam diri kita masing-masing. Nurani adalah bisikan-bisikan yang muncul dari hati kita untuk membawa kepada kebenaran. Kolbu yang baik adalah nurani. Kolbu yang baik adalah spirit. Spirit inilah yang akan membawa kita kepada kebenaran. Nah kalau kita hidup dengan naluri, nalar, nurani, maka kita menjadi manusia yang sempurna. Itulah yang harus kita, kalau kita sudah begini, kita akan menjadi orang baik. Jadi jangan hanya menggunakan naluri saja, berarti kita sama dengan binatang.
Dengan nalar saja kita akan sama dengan orang jahat, tapi dengan nurani, nalar, dan naluri, nurani, dan nalar kita akan menjadi manusia yang sempurna. Itulah modal kita sebagai pemimpin di muka bumi ini. Jadi karakter yang dikatakan tadi itu, yang saya katakan di awal, karakter yang sesungguhnya di bangsa Indonesia, yang pekerja keras dan segala macam itu, akan bisa kita jalankan apabila kita bisa menyeimbangkan antara naluri, nalar, dan nurani. Naluri adalah merupakan pelampiasan nafsu belaka, akal adalah rasional, nalar logika. Tapi kalau hanya menggunakan akal, kita bisa hanya mengakal-akali, kita hanya menggunakan akal bulus, kita hanya bisa mengkadali orang lain. Tapi dengan nurani, naluri, nalar, dan nurani akan membuat kita menjadi seimbang. Jadi bagaimana kita mempromosikan karakter bangsa, bagaimana kita menjadikan bangsa Indonesia yang berkarakter. Satu padukanlah, seimbangkanlah antara naluri, nalar, nurani. Kita tidak mungkin tak punya naluri, kita tidak mungkin tak punya nafsu. Pasti. Karena kita bukan malaikat. Tapi kita juga tidak bisa jadi pemimpin. Kita akan kalah. Kita akan kalah dengan binatang. Kita akan kalah dengan alam. Kita akan kalah dengan banjir. Kita akan kalah dengan badai. Kita akan kalah dengan topan. Tapi dengan akal kita bisa atasi semua itu. Tapi akal saja akan membuat kita menjadi bejat, bobrok, beringas, jahat, dan segala macam sifat buruk lainnya. Karena tidak bisa dikendalikan, maka yang ketiga adalah nurani. Jadi nurani itu adalah roh, kolbu, nafsu, spirit. Itulah dia roh yang ditiupkan oleh zat maha tak terbatas, zat maha tak terhingga ke dalam tubuh kita ketika kita berumur 120 hari dalam kandungan. Itulah dia roh, itulah dia kebaikan itu, itulah dia yang akan nanti kembali kepada zat maha tak terbatas, maha tak terhingga. Yang dalam agama kita sebut namanya sebagai Tuhan. Dengan nama-nama sebagai Allah, Tian, Sang Hyang Widi, dan segala macam sebutan nama lainnya kepada zat maha tak terbatas, zat maha tak terhingga itu. Jadi zat maha tak terbatas, zat maha tak terhingga itulah dalam diri kita berupa roh, kolbu, naluri, roh, kolbu, dan hati. Ya baik, luar biasa sekali, kita beri aplaus yang meriah buat Profesor Zulkarnain Lubis. Ternyata ada sesuatu hal yang cukup baru sekali. Kita memiliki satu formula dan pencerahan bagaimana sebenarnya membentuk karakteristik bangsa yang humanis dengan formula yang diciptakan oleh Prof. Zulkarnain, yaitu adanya 3 N. N yang pertama adalah nurani, N yang kedua adalah nalar, dan N yang ketiga adalah N yang pertama naluri, yang kedua nalar, dan yang ketiga nurani. Dan bagaimana kita menyeimbangkan ini semua sehingga nantinya akan ada satu pembeda antara manusia Indonesia seperti yang diamanahkan oleh undang-undang membentuk karakter manusia Indonesia yang seutuhnya. Namun ini ternyata kita sudah dapat satu formula yang luar biasa sekali.